Oke teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kalian semua. Kembali lagi di channelnya Rai Kristi TV. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih membuat peta kesesuaian lahan untuk tanaman coklat. Nah, di sini untuk analisisnya untuk pemetaannya kita memerlukan beberapa jurnal pendukung. Oke, di sini saya memiliki jurnal. Analisis dan pemetaan kecocokan lahan tanaman kakao berbasis sistem informasi geografis. Nah, di jurnal ini untuk pemetaan ini kita mengacu pada artikel ini gitu atau jurnal ini. Kita mengacu pada jurnal ini. Nah, untuk jurnal ini dia memiliki 5 parameter. Nah, curah hujan, ketinggian lahan, suhu udara, lereng, dan jenis tanah. Nah, dan teman-teman juga ketika teman-teman mendapatkan jurnal lagi, ini kan 5. Nah, teman-teman bisa menambahkan parameternya gitu. Nah, dalam parameternya ini di sini ada scoringnya. Nah, jadi setiap kelas itu scoringnya ini. Jadi kelas 1 itu adalah skornya 3, S2 itu skornya 2, S3 itu skornya 1, dan N itu adalah nilainya 0. Jadi teman-teman, inilah parameter yang kita gunakan nanti. Nah, kita lanjut ke aplikasi. Di sini saya menggunakan aplikasi ASMAP 10.4. Nah, studi kasus yang saya ambil ini adalah wilayah pedesaan. Kebetulan desa ini ada di perbatasan Malaysia dan Indonesia. Nah, untuk analisis kecocokan tanaman coklat itu adalah apakah wilayah ini cocokkah ditanam coklat atau tidak, dengan beberapa klasifikasi gitu. Nanti kita menggunakan 3 klasifikasi, tidak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Nah, ini yang kita gunakan nanti. Seberapa besar sih pola ruang untuk sesuai dan tidak sesuainya dan sangat sesuainya dalam tanaman dalam kesesuaian lahan tanaman coklat gitu. Nah, untuk analisisnya kita memerlukan data metadata SHP seperti yang ada di layar ini. Di sini kita memiliki batas administrasi, curah hujan, suhu udara, kemiringan lereng, topografi, jenis tanah, dan batas wilayah Indonesia gitu. Ini isi tambahan. Tapi untuk analisisnya nanti kita menggunakan 5 parameter ini. Nah, di sini saya menggunakan peta curah hujan. Nah, ini curah hujannya, ini suhu udaranya, ini kemiringan lerengnya, ini di situ topografinya, jenis tanahnya. Jadi teman-teman, di sini saya sudah mengisi setiap tabelnya. Saya sudah mengisi setiap tabelnya sesuai dengan parameter yang ada di sini, teman-teman. Nah, setelah itu untuk mengenai datanya, data SHP-nya, curah hujan ini teman-teman bisa ambil di BMKG terdekat. Suhu udara itu teman-teman bisa survei lapangan, bisa mengambil di instansi terkait yang menyediakan suhu udara. Kemiringan lereng itu teman-teman bisa ambil di instansi juga, atau bisa ambil diolah di aplikasi ini. Dan begitupun topografi bisa diolah di aplikasi ini atau bisa ambil di instansi.
dan jenis tanah. Jenis tanah ini teman-teman diharuskan diambil di instansi terkait. Nah, untuk kemiringan lereng dan topografi ini itu teman-teman bisa olah menggunakan data DEM. Nanti teman-teman olah di aplikasi ini sesuai dengan untuk kelasnya sesuai dengan jurnal yang ada di sini. Nah, ketika teman-teman juga curah hujan juga itu bisa diolah di sini. Contohnya gini, instansi terkait tidak menyediakan peta curah hujan. Nah, tapi mereka menyediakan data curah hujan. Nah, teman-teman bisa ambil data curah hujannya, terus itu teman-teman olah di aplikasi ini gitu. Nanti teman-teman olah menggunakan metode UDW atau menggunakan berbagai metode. Begitupun suhu udara. Ketika di instansi terkait tidak memiliki peta suhu udaranya yang ada di desa ini, contohnya yang ada di desa ini, teman-teman bisa langsung turun lapangan, ambil titik-titik sampel untuk pengukuran suhu udaranya, nanti diolah di aplikasi ini, nanti menggunakan metode IDW juga gitu. Nah, untuk mengenai pengambilan data SAP-nya itu saya sudah jelaskan. Dan satu lagi di sini kan curah hujannya kan cuma satu kelas. Nah, sedangkan di jurnalnya ini ada beberapa kelas. Nah, ketika teman-teman di desanya teman-teman itu dia cuman dapat satu kelas saja. Di desa ini curah hujannya sekian saja, tidak ada lagi pembagian wilayah. Nah, itu bisa diolah lagi, itu sangat bisa untuk menjadi parameter untuk analisis kesesuaian lahan tanaman coklat. Begitupun suhu udara, di sini dia menggunakan 2 kelas, sedangkan parameter yang di jurnal ini dia 3 kelas. Nah, 4 kelas. Nah, teman-teman juga bisa ambil scoringnya saja. Ya, scoring itu sekian berapa gitu. Nah, begitupun jenis tanah dan begitupun topografi, begitupun juga kemiringan lereng. Nah, oke, sudah untuk pengisian ini teman-teman sama saja untuk analisis overlay sebelum-sebelumnya di video saya. Cara mengisinya tergantung nanti dilihat tipe apa yang digunakan gitu. Ketika teman-teman di jurnalnya teman-teman mendapatkan jurnalnya scoring itu main koma-komaan, berarti tipenya itu menggunakan tipe float, teman-teman. Ketika tidak menggunakan koma, berarti teman-teman menggunakan tipe short gitu. Nah, ini kan dia tidak pakai koma, berarti dia menggunakan tipe short. Kalau menggunakan koma berarti menggunakan tipe float. Oke. Seperti itu teman-teman untuk pengisian atribut tabelnya. Sekali lagi untuk pengisian atribut tabelnya itu sama kayak di video-video saya sebelumnya, tinggal tipe apa yang digunakan untuk pengisian tabelnya, apakah menggunakan tipe float atau short. Itu sangat dilihat gitu, dilihat detail gitu. Oke, kita langsung saja melakukan overlay-nya. Di teman-teman kita langsung ke geoprocessing sini. Terus teman-teman pilih intersect. Terus itu teman-teman pilih di sini kan satu-satu. Teman-teman di sini klik di sini, terus itu teman-teman klik tombol shift. Terus itu tekan klik seperti ini. Oke, seperti blok seperti ini teman-teman langsung klik kiri, terus tarik ke layer intersect seperti ini. Nah, ketika seperti ini teman-teman, ini kita simpan di tempat penyimpanan. Di sini kita kasih hasil tumpang tindih
Oke, save. Kita langsung oke. Kita tunggu prosesnya sampai selesai teman-teman. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, prosesnya sudah selesai. Ini kita matikan, kita hilangkan contengnya. Oke, seperti ini teman-teman. Kita hilangkan contengnya supaya tidak terlihat patah-patah. Oke, seperti ini teman-teman. Ini kita zoom to layar supaya sempurna. Oke. Ketika seperti ini teman-teman, kita buka atributnya. Nah, kita lihat, kita tambah tabelnya. Ini kita klik jumlah score. Ini tipenya sort. Oke. Yes. Nah, ketika seperti ini teman-teman, kita lihat dulu rumus apa yang digunakan untuk overlay ini. Apakah menggunakan rumus perkalian atau rumus penambahan? Nah, kita lihat jurnal utama. Di sini tidak ada rumus yang saya lihat untuk overlaynya, rumus overlaynya. Ini rumus overlaynya. Oke, skor suhu, skor hujan, skor tinggi, skor lereng, skor tanah. Skor suhu ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Nah, berarti dia menggunakan scoring penambahan. Nah, kita lihat di aplikasi. Ini kita klik kanan. Terus itu kita pilih field calculator. Ini kita klik score, tambah, score, tambah, score, tambah, score, tambah, score. Nah, ketika seperti ini teman-teman, kita hitung, pastikan apakah sesuai atau tidak dengan parameter-parameter yang kita tumpang tindih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sesuai. Ketika seperti ini rumusnya sudah pas, kita langsung oke. Nah, ketika sudah mendapatkan hasil seperti ini teman-teman, kita langsung klik kanan, terus itu pilih seperti ini. Kita tuh tambah lagi tabel untuk klasifikasinya. Sini kita buat klasifikasi, tipenya menggunakan teks. Kita langsung oke. Yes. Di sini kita perkecil seperti ini. Ini kita blok, kita hitung kita hitung jumlah tertinggi dan jumlah terendah. Rumusnya menggunakan rumus interval. Oke, kita lihat jurnalnya. Kita lihat rumus intervalnya adakah atau tidak. Oke, sini tidak ditampilkan rumus intervalnya. Nah, ketika seperti ini teman-teman, kurang jelas untuk rumus intervalnya, teman-teman bisa mencari jurnal tambahan seperti ini. Oke, ini jurnal tambahan yang saya ambil. Ini jurnal tambahan yang judul jurnalnya ini adalah analisis kesalahan tanaman jagung. Tanaman jagung, sistem informasi geografis. Nah, kita menggunakan rumus intervalnya seperti ini. J itu nilai maksimal, K itu nilai minimal. Jumlah tertinggi kurang jumlah terendah. Ini dibagi 3 kelas yang digunakan. Oke.
Kita tunggu. Oke, lepas. Ini nilai terendahnya, rumusannya ini nilai ini nilai tertingginya, ini nilai terendahnya. Nilai tertinggi dikurang nilai terendah sama dengan hasilnya ini, baru dibagi 3 kelas. Ini hasilnya ini. Oke. Kita lihat aplikasinya. Oke. Kita hitung teman-teman, hitung bersama-sama. 14 kurang 4 sama dengan 10. 10 dibagi 3 itu 3,3. Oke teman-teman, di sini kita 3,3 hasilnya. Berarti untuk jarak intervalnya yaitu 4 tambah 3,37. Oke, 7 hasilnya 7,7. Jarak intervalnya itu 7,7. Berarti dari 4 ini kita lihat 7,3. Hasil dari penambahan 4 tambah 3,3 itu hasilnya 7,3. Nah, 7,3 itu kita hitung seperti ini. 4 ditambah 3,3, habis itu hasilnya 7,3. Berarti di sini kita lihat apakah ada 7,3. Kalau tidak ada berarti kita ambil 7-nya ini. Seperti ini teman-teman. Terus itu kita klik seperti ini. Kita hapus. Kita isi tabelnya, atribut tabelnya kita isi seperti ini. Untuk mengisinya kita buka tanda kutip dan di sini kita tulis tidak sesuai. Tidak sesuai. Oke. Kita langsung oke. Nah, terus itu 8 tambah 3,3. Hasilnya 11 sampai 11. Ini kita blok sampai 11,3. Kalau tidak ada 11,3 berarti kita ambil 11-nya. Seperti ini, oke. Ini kita tulis sesuai. Kita tulis sesuai saja. Oke. Terus itu sisanya ini kita blok. Kita tulis sangat sesuai. Oke. Ketika seperti ini teman-teman, kita tulis juga di sini klasifikasi. Oke. Ini kita teks. Oke. Yes. Kita menggunakan 2 klasifikasi. Ini kita kasih perkecil seperti ini. Terus itu ini tidak sesuai, ini kita blok. Sini kita tulis ordo n. Ordo n itu golongannya tidak sesuai. Kita blok S sangat sesuai sampai sangat sesuai. Ini
masuk golongan ordo S. Oke. Ini kita kasih hilang. Oke. Ini kita overlay. Bukan di overlay, di slope. Kita di slope dibagi 2 gitu. Ini kita kasih tumpang tindihnya. Kita pilih klasifikasi yang pertama. Ini kita kasih kelas ya, kita kelas 01. Save. Pastikan sudah terconteng yang mau di slope ini. Kita langsung oke. Kita tunggu prosesnya sampai selesai, teman-teman. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, prosesnya sudah selesai. Ini kita pewarnaan. Oke, ini klik seperti ini. Ini kita kasih warna biru tua supaya cantik. Ini juga warna biru tua. Hijau tua maksudnya. Ini kuning, kekuningan. Oke, ini kita kasih warna merah supaya cantik dilihat. Nanti teman-teman untuk pewarnanya itu tergantung dari teman-teman. Ini kita conteng. Oke, kita tunggu. Oke, ini adalah hasil analisis data spasial untuk kesesuaian lahan tanaman coklat. Ini kita conteng. Nah, ini kan menggunakan sistem klasifikasi 3 ini tadi. Nah, untuk klasifikasi yang satunya, yang sistem ordo S dan ordo N, ini kita kasih oke. Ini terus itu gini conteng. Klik. Ini ordo N, ini kita kasih warna merah karena tidak sesuai. Nah, warna merah itu kita ibaratkan tidak sesuai ya. Itu tergantung teman-teman pewarnaannya. Ini kita kasih oke, hijau tua. Oke. Oke, sudah. Ini untuk klasifikasi, untuk kedua klasifikasi ini untuk polanya sama. Tergantung dari teman-temannya. Teman-teman mau menggunakan klasifikasi yang pertama ini atau menggunakan klasifikasi yang kedua ini. Nah, nanti tergantung dari teman-temannya apakah menggunakan ini atau yang ini. Kalau menurut saya kedua-duanya bagus. Tergantung kitanya mau pilih yang mana. Nah, ini sudah seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah pola data spasial untuk kesesuaian lahan tanaman coklat. Nanti teman-teman lihat melihatnya seperti apa untuk analisisnya. Nanti teman-teman analisis sendiri sesuai kemampuan akademik teman-teman untuk analisis data spasial ini. Nah, di sini untuk tidak sesuai untuk tanaman, yang tidak sesuai untuk tanaman perkebunan tanaman coklat itu berada di wilayah yang warna merah ini. Nah, untuk yang sesuai untuk tanaman coklat itu yang warna kuning.
yang sangat sesuai untuk tanaman coklat itu warna hijau tua. Nanti tergantung dari teman-temannya seperti apa. Dan teman-teman ini bisa dihitung luasnya. Untuk penghitungan luasnya YouTube saya sudah video saya sudah ada sebelumnya, itu saya sudah buat. Nanti teman-teman bisa cari di beranda video saya yang ada di YouTube untuk menghitung luas data spasial. Nah, ini juga bisa dianalisis secara spasial sama kayak yang tadi. Yang warna yang tidak sesuai itu ordo N itu warna N, tidak sesuai untuk tanaman coklat. Dan untuk warna hijau yaitu ordo S, itu warna hijau sangat sesuai dan tidak sesuai, cukup sesuai untuk tanaman coklat gitu teman-teman. Oke, dari situ penjelasan saya mengenai pemetaan dan analisis kesesuaian lahan untuk tanaman coklat. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dan terima kasih juga sudah menonton video saya tanpa skip. Oke, teman-teman, sampai di sini saja video saya. Semoga videonya amanah, dan saya juga tidak lupa memberikan salam kepada kalian, yaitu salam satu peta.